Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aku Aryani, Filda Sahira. Nasifat Rinjani. Kami akan menampilkan tugas akhir kami berupa karya non-ilmiah yaitu cerpen dengan judul Di Antara Doa dan Takbir. Laila Az-Zahra, begitulah namanya, seorang gadis muda yang hidup dalam kesendirian. Kedua orang tuanya memiliki kesibukan masing-masing dalam mengejar karirnya, sehingga Laila dan kedua orang tuanya jarang memiliki waktu bersama sekeluarga. Hal tersebut membuat Laila dan orang tuanya tidak terlalu dekat, dan Laila jarang menceritakan apa yang ia rasakan. Kesibukan Laila hanya bermain dengan kekasihnya. Kehadiran seorang kekasih yang bernama Iqbal merupakan sosok laki-laki yang dapat memahami perasaan Laila saat ia merasa kesepian dan selalu menemani Laila setiap saat. Laila dan Iqbal sudah menjalin hubungan selama 4 tahun sejak mereka masih duduk di bangku SMK. Tetapi saat lulus dari SMK, Laila melanjutkan jenjang pendidikannya di kampus harapannya dan Iqbal bekerja karena ia harus membantu kedua orang tuanya untuk menafkahi adik-adiknya. Namun hubungan mereka harus berakhir karena sekekasih didapati berselingkuh dengan teman kerjanya. Setelah mengetahui bahwa Iqbal berselingkuh, hati Laila sangat hancur berkeping-keping. Dia merasa dunianya akan kembali menjadi sepi seperti pada waktu tanpa kehadiran Iqbal. Aisyah yang merupakan teman dekat Laila di kuliahannya merasa sangat sedih melihat Laila mengalami keterpurukan karena hubungan yang sudah lama dijalaninya harus pupus karena kekasih didapati berselingkuh. Padahal hubungan Laila dan Iqbal hampir memasuki ke jenjang yang serius. Aisyah berniat mengajak Laila ke sebuah pengajian yang berada di dekat rumah Aisyah yang tidak jauh dari rumah Laila. Terus mending kamu ikut aku ke pengajian yang ada di dekat rumahku. Yang pengisi penceramahnya itu Gus muda yang ganteng loh. Aku dengar dia masih jomblo, kata Aisyah yang mengajak Laila berbicara. Saat Laila yang sedang terdiam di kelas, akhirnya Laila menyetujui untuk ikut ajakan Aisyah, yang dimana pengajian tersebut diadakan pada Sabtu siang setelah ba'da zuhur. Sabtu pun tiba, Laila pun bangun lebih awal karena ia sangat bersemangat mengikuti pengajian untuk pertama kalinya. Laila sebenarnya sedikit takut dan ragu untuk menerima ajakan Aisyah, karena Laila pikir di sana dia akan bertemu dengan orang-orang yang memahami agama lebih dari dirinya. Tetapi Aisyah terus meyakini kalau di sana banyak juga yang masih belajar termasuk dirinya. Setelah Laila dan Aisyah sampai di tempat pengajian tersebut, Laila terdiam kagum melihat jamaah yang mengikuti pengajian tersebut yang sangat banyak. Lalu Aisyah mengajak Laila untuk menempatkan duduk di barisan depan supaya dapat melihat penceramah secara dekat. Saat pengajian dimulai, Laila sangat serius mendengarkan setiap rangkaian kegiatan dari pengajian. Aisyah sangat senang melihat Laila melupakan masalah percintaannya dengan Iqbal. Lalu tibalah sesi penceramah yang disampaikan oleh seorang pemuda yang tampan, berpakaian sopan, lulusan dari pondok pesantren ternama di Pasuruan, Jawa Timur, dan juga merupakan anak dari seorang kiai. Pemuda itu bernama Gus Rashid Abdullah. Gus Rashid ini memang terkenal suka mengisi ceramah di setiap pengajian di dekat rumah Aisyah. Ceramah yang disampaikannya begitu menyentuh hati Laila dan memberikan ketenangan serta harapan baru bagi Laila untuk bangkit dari permasalahan yang lalu. Sepanjang pengajian, Laila sangat menikmati setiap rangkaian kegiatannya, apalagi saat Gus Rashid sedang berceramah. Setelah pengajian tersebut selesai, Aisyah mengajak Laila bertemu dengan saudaranya yang bernama Alif untuk memberikan sebuah titipan dari ibu Aisyah yang ingin diberikan kepada ibu Arif. Akhirnya Laila dan Aisyah bertemu dengan Arif, tetapi Arif tidak sendiri. Di belakang Arif terdapat seorang laki-laki berpostur tubuh tinggi menggunakan gamis, sorban di lehernya dan juga imamah di kepalanya yang menutupi hampir seluruh rambutnya. Lelaki itu hanya menunduk saat Laila dan Aisyah berada di depannya. Laila memperhatikan lelaki tersebut dan tersadar, ternyata laki-laki tersebut adalah Gus Rashid. Ternyata Arif dan Gus Rashid merupakan teman saat di pondok.
Loh, ini kan perempuan yang tadi antum bilang ke Ana kan, Rashid? Arif bertanya ke Gus Rashid sambil memberikan kode mata menunjuk ke arah Laila. Rif, suaramu tuh kecilin dong, kan gak enak didengar ama yang diomongin. Gus Rashid menjawab pertanyaan Arif dengan takut dan malu karena perempuan yang dimaksud benarlah adalah Laila. Tanpa diduga-duga, ternyata selama Gus Rashid berceramah, ia memperhatikan Laila dan merasakan perasaan yang aneh, yang membuatnya selalu ingin menatap Laila. Setelah berbincang-bincang, Gus Rashid memberanikan diri meminta nama Instagram Laila. Permisi Laila, afwan, Ana boleh nggak ya minta username Instagram Laila? Gus Rashid berkata sambil menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani melihat wajah Laila. Boleh deh Gus, username-nya yaitu Laila Zahra. Laila sedikit kaget karena Gus yang dia perhatikan tadi meminta nama dari akun Instagramnya secara langsung. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Laila dan juga Gus Rashid semakin tumbuh. Mereka sering mengirimi pesan satu sama lain. Laila merasa menemukan lelaki yang selama ini ia cari. Sampai suatu hari, Gus Rashid berencana mengenalkan Laila ke keluarganya, agar hubungan mereka bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius dan menjauhkan dosa karena ada interaksi di antara keduanya. Awalnya Laila ragu untuk dikenalkan ke keluarga Gus Rashid karena dari keduanya ada perbedaan. Tetapi Gus Rashid selalu meyakini Laila bahwa kekhawatirannya tidak perlu ditakutkan. Akhirnya Laila menyetujui ajakan Gus Rashid untuk dikenalkan ke keluarganya. Namun takdir berkata lain, perbedaan nasab antara mereka menjadi penghalang besar dalam hubungan mereka. Keluarga Gus Rashid menentang keras hubungan mereka karena orang tua Gus Rashid ingin menjodohkan Gus Rashid dengan perempuan yang senasab dengannya, yaitu seorang Ning. Gus Rashid tidak menyetujui hal itu karena dia hanya ingin menikah dengan Laila. Gus Rashid tidak memperdulikan nasab karena menurut dia semua manusia itu sama, tidak boleh dibedakan derajatnya. Penolakan Gus Rashid membuat kedua orang tuanya kesal dan marah. Akhirnya orang tua Gus Rashid menyuruhnya melanjutkan studinya di Ta'arim, Yaman, tanpa sepengetahuan Laila. Semenjak Laila dan Gus Rashid tidak disetujui oleh orang tuanya Gus Rashid, mereka tidak berkomunikasi lagi dan Laila tidak mendapat kabar tentang Gus Rashid dari Aisyah dan Arif. Hilangnya kabar Gus Rashid membuat hati Laila semakin terluka. Laila terus berdoa supaya bisa bersatu lagi dengan Gus Rashid. 3 tahun sejak hilangnya kabar Gus Rashid membuat Laila mencoba sedikit melupakan Gus Rashid. Hari kelulusan Laila pun tiba. Kedua orang tuanya Laila turut datang menghadiri hari kelulusan putrinya. Walaupun Laila sedikit kesusahan membujuk kedua orang tuanya untuk datang di hari kelulusannya. Saat sesi foto bersama Aisyah, Arif, dan Laila, tiba-tiba Arif mengeluarkan sebuah kotak dari saku kemejanya. Kotak tersebut adalah kotak yang berisi cincin dengan maksud ingin melamar Laila. Ternyata Arif selama ini menyimpan perasaan kepada Laila, tetapi dia harus mengalah kepada temannya yaitu Gus Rashid. Lalu Arif dan Aisyah tahu kalau Laila dan Gus Rashid tidak disetujui oleh orang tuanya Gus Rashid. Laila pun dengan berat hati menerima lamaran Arif, pria yang tidak disangka akan melamar dirinya. Walaupun Laila masih berharap bisa bersama Gus Rashid. Tetapi Laila juga berpikir kalau dia dan Gus Rashid tidak mendapatkan restu. Lambat laun, Laila mulai berusaha membuka hatinya untuk Arif. Di hari pernikahannya, perasaan Laila bercampur aduk. Dia merasa senang, terharu, dan juga sedih karena masih memikirkan Gus Rashid. Saat pernikahan Laila dan Arif dimulai, tiba-tiba datanglah sosok lelaki yang tinggi dan tidak asing bagi Laila dan Arif. Ternyata laki-laki tersebut adalah Gus Rashid, lelaki yang selama ini kabarnya ditunggu Laila. Gus Rashid, Arif, dan Aisyah sudah mengetahui ini sejak awal. Dari kepergian Gus Rashid ke Tarim untuk melanjutkan studinya yang dipaksa oleh orang tuanya
sampai ke pernikahan Arif dan Laila. Semua ini adalah rencana Gus Rashid karena dia tahu orang tuanya tidak akan pernah merestui hubungannya dengan Laila. Gus Rashid pun tahu kalau Arif, teman dekat saat di pondok, juga menyukai Laila. Walaupun berat, tetapi Gus Rashid harus tetap ikhlas dengan keputusan yang diambil. Semua ini dia lakukan karena Gus Rashid sangat mengutamakan kebahagiaan orang tuanya. Laila pun juga harus mengikhlaskan semua yang dialaminya. Walaupun tetap tidak menyangka, Aisyah teman dekatnya tidak memberitahu apapun yang terjadi. Aisyah meminta maaf ke Laila karena tidak memberitahu apa yang terjadi. Laila memaafkan Aisyah dan mengikhlaskan segala takdirnya. Laila percaya bahwa di balik semua ini terdapat rencana indah yang telah Allah siapkan untuknya. Terima kasih yang telah menyaksikan cerpen yang telah kami tampilkan. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang telah kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.